Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mendiskusikan prinsip struktur sederhana. Nama saya Safina Nahla, NIM 2022048. Selanjutnya teman saya Nindi. Perkenalkan, nama saya Nindya Dewi Novanti dengan NIM 202-2015. Perkenalkan, nama saya Melinda Sasabila dengan NIM 2022029. Perkenalkan, nama saya Revilia dengan NIM 2022035. Perkenalkan, nama saya Hawa Saira dengan NIM 2022064. Bismillah. Nindi, bisa share screen, tah? Coba Namanya ya. nggak bisa screen. Yang ini ya? Iya, ini ya mulai bab 20 ya. Yang pertama, kayu. Kayu. Kayu adalah satu-satunya bahan bangunan terbarukan. Oh, soalnya dia itu ya, apa, bisa diperbarui, mudah untuk diperbarui. Soalnya dari pohon. Kayu adalah bahan bangunan yang populer, tidak hanya karena dapat diperbarui dan organik, tetapi juga untuk kualitas lainnya. Kayu struktural biasa disebut lumber, berasal dari batang pohon yang menopang tajuk dan memasuk nutrisi. Lumber itu apa lumber? Lumber itu kayu. Kayu kayaknya. Apa? Lumber. Lumber. Kayu segar, memiliki aroma. Tapi emang kayu itu dalam arsitektural itu banyak fungsinya ya. Dalam struktural itu biasanya digunakan yang buat apa itu namanya? Yang segitiga itu loh, kuda-kuda. Kuda-kuda. Oh, kuda-kuda atap. Iya. Oh, ya. Kayu memiliki kualitas struktural yang baik, terutama rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi dan ketahanan yang baik. Namun, kayu tidak isotropik karena sifatnya bervariasi dengan orientasi serat. Tergantung seratnya, nggak sih? Iya. Isotropik itu apa ya? Yang bukan gagal tropis, tah? Nah, mana itu? Kayu tidak isotropik. Oh, ini nih. Iya, itu yang maksudnya tidak isotropik itu apa? Karena sifatnya bervariasi dengan tegak lurus kurang dari 50% dan tegangan tarik tegak lurus kurang dari 1%. Tegangan sejajar dengan serat kurang dari 10%. Coba apa tidak isotropik? Isotropik itu apa sih?
Nggak tahu. Isotonik. Bentar. Zat yang memiliki fisik yang sama di segala arah di suatu zat. Isotropik. Ini langsung ke bahan aja. Bahan kayu. Ada kayu berat. Kayu berat itu apa? Struktur. Oh, tiang dan balok adalah jenis struktur kayu yang umum. Sistem tiang dan balok tanpa tindakan eksternal adalah mekanisme keruntuhan dengan sedikit kapasitas untuk menahan angin lateral atau beban seismik. Beban seismik. Apa itu ya? Beban seismik adalah beban seismik. Beban gempa. Beban seismik itu beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi dan mempengaruhi struktur tersebut. Oh, geser gitu paling ya. Gara-gara gempa. Dinding geser atau menahan beban lateral adalah umum dalam struktur kayu. Dinding geser biasanya juga berfungsi sebagai penutup atau pembatas ruang. Dinding geser? Dinding geser tuh yang kayak gimana? Bentar, dinding geser. Slab beton bertulang yang dipasang dalam posisi vertikal pada sisi gedung tertentu yang berfungsi menambah kekakuan struktur dan menyerap gaya geser yang besar seiring dengan semakin tingginya struktur. Oh, itu loh, dinding geser itu slab beton bertulang yang dipasang berdiri vertikal. Itu. Untuk nahan. Terus kalau bangunannya makin besar, strukturnya makin tinggi. Gitu. Dinding geser atau bracing. Setidaknya dua truk memastikan simetri resistensi. Karena menyambung tiang dan balok merupakan faktor penting. Bukan. Bisa itu ya, nyambung tiang sama balok. Itu loh, balok memberikan dukungan perantara untuk lantai atau dek atap yang ABC. Struktur kayu memberikan lebih banyak fleksibilitas daripada struktur rusuk yang dijelaskan pada bagian berikutnya, karena kisi-kisi tiang kurang intrusif daripada dinding bantal. Struktur kayu biasanya memiliki kayu terbuka yang membutuhkan pengerjaan yang lebih hati-hati daripada struktur rusuk dengan dinding yang dilapisi selubung. Struktur rusuk itu ini apa sih? Yang ABC ini apa sih? Contoh apa? Iya. Struktur kayu biasanya kayu terbuka membutuhkan pengerjaan yang lebih hati-hati daripada struktur rusuk. Papan yang ditopang langsung pada balok juga memerlukan beberapa perangkat untuk menghubungkannya ke kolam balok gambar. Ini loh ABC keterangan di gambar. Iya nggak? Oh iya, yang ada itu. Oh iya. Ketutupan. Agak ke atas nih. Nih. Atas lagi.
Nah, mm-mm. Balok memberikan dukungan perantara untuk lantai. Oh, ini lantai. Lantai dan dek atap. Itu balok. Balok memberikan dukungan perantara Oh, ini untuk balok. lantai atap. Mm-mm. Iya. Bisa jadi lantai, bisa jadi dek atap. Oh, yang Pokoknya ini. ditempel ada balok. Itu. Yang Papan yang papan ditompang langsung. langsung. Oh, ini. Ini baloknya. Ini papannya. Papannya. Balok Balok tunggal mereka memberikan perangkat. beberapa perangkat untuk menghubungannya ke kolom. Oh, ini enggak sih? Balok tunggal memerlukan beberapa perangkat untuk menghubungkannya ke kolom. Perangkat. Balok tunggal dihubungin ke kolom. Balok kembar di bawah Kayaknya kolom. balok kembar di balok kembar dibalut ke kolom. Mungkin kan lewat di antara pos. Dua, ini ada dua nggak sih baloknya? Iya, yang mengapit itu kan? Ini. Yang itu nggak ada. Yang cross bracing menahan angin lateral dan beban seismik. Oh, ini Gempa tadi. yang gara-gara gempa tadi itu ditahan sama ini. Lanjut. Itu bisa geser ayo? Nggak bisa. Gak bisa kayak. Enggak. Sambungan tiang balok dan balok. Sambungan tiang, balok, dan balok. Beberapa cara untuk menyambung tiang dan balok semuanya merupakan variasi dari 3 opsi umum. Sambungan atap balok. Balok ke kolom, sambungan balok kembar ke kolom tunggal, dan sambungan balok tunggal ke kolom terpisah. Terus sambungan balok adalah penyangga data dengan balok yang disambungkan ke sisi balok dan top support dengan balok ditopang di atas balok. Sambungan pos ke balok. Pos itu apa sih? Pos ke balok. 1.2. 1 bingung. Koneksi tiang tunggal. Gambar 1 sama gambar 2. Nomor 2 itu detail gabungan di nomor 1 ya gak sih? Sambungan pos ke balok. Koneksi siram balok dan tiang tunggal. Itu gambar 1 sama 2. Sambungan yang rumit memerlukan balok logam dan gantungan balok saluran dan pipa vertikal dan horizontal. Tidak dapat melewati antara balok. Saluran, pipa vertikal dan horizontal tidak dapat melewati antara balok. Oh, gak bisa melewati balok. Yang Terus di gambar 1-2 itu dukungan siramnya itu menggabungkan balok dan balok dengan bagian atas rata. Oh, dibagi rata. Membutuhkan gantungan balok logam untuk menopang balok. Lebih padat karya untuk dipasang. Memberikan dukungan balok yang sempit. Kurang berlebihan, memiliki balok yang sedikit lebih pendek. Menyembunyikan balok di dalam kedalaman balok. Mencegah saluran dan pipa lewat di antara balok. Telah mulai ketinggian saluran. Kayak pokoknya berhubungan sama saluran nggak sih? Saluran pipa gitu. Yang gambar 1 sama gambar 2.
Terus yang gambar 3, 4 itu balok kembar dan tiang tunggal. Balok kembar memiliki kekuatan yang sama dengan balok tunggal dengan luas yang sama. Sambungan baut sederhana dari balok kembar ke tiang. Saluran dan pipa dapat dengan mudah melewati antara balok kembar. Saluran dan pipa dapat dengan mudah melewati. Nah, kalau yang 3 sama bisa Ini di melewati tengah ini. saluran sama pipa. Kalau yang tadi kan gak bisa melewati kan saluran sama pipa. Kalau yang di gambar 3, 4 bisa melewati saluran pipanya. Terus yang gambar 5, 6 itu balok tunggal dan kolom terpisah. Baloknya tunggal dan Ini. kolomnya Kalau itu Balok. yang gambar 5, 6. Tiang belah memiliki kekuatan tekuk yang lebih kecil daripada tiang tunggal. Dengan luas yang sama, sambungan baut sederhana dari balok tunggal ke tiang terpisah. Yang tengah-tengah itu enggak sih yang ada 2? Ini. Tiang belah itu namanya. Yang berdiri vertikal, itu tiang belah. Memiliki kekuatan teluk yang lebih kecil daripada tiang tunggal dengan luas yang sama. Sambungan baut sederhana dari balok tunggal. Jadi dia tiang belah itu memiliki kekuatan tekuk yang lebih kecil daripada tiang tunggal. Terus dari penjelasannya yang gambar 3 sama 6 itu dukungan teratas. Dukungan teratas lebih sederhana, dengan balok ditompang di atas balok, dengan balok ditompang di atas balok. Hanya membutuhkan kuku jari kaki, tapi tidak ada keras lain untuk koneksi. Kurang padat karya dan mudah dipasang. Memberikan dukungan yang lebih luas untuk keamanan seismik tambahan. Sambungan balok. Mana sih? Gambarnya mana? Yang gambar 3 sama gambar 6. Ya itu. Gitu wes. Lanjut apa? Lanjut ke bawah. Tutup dan alas pos. Tutup tiang mengamankan balok ke tiang untuk mencegah salib di bawah beban lateral. Utama untuk tiang berdiri bebas tanpa selubung yang menahan tiang berdiri atau penyangga lainnya untuk menghindari setiap akibat. Apa? Tutup dan alas pos. Nomor 1, topi pos. Nomor 2, alternatif tutup pos. 3, konektor T-pos beam. Konektor L-pos. Oh, ini L. Ini T. Itu, Pos tuh ini nggak sih? Ini buat apa sih? Baut ini. Ya, yang dalam. Iya bukan? Karena konek Apa? topi. Itu bukannya? Nggak tahu ya.
Gak tahu. Iya paling. Iya paling. Kayaknya sih ya. Yang kelima, basis pos dengan U. Ini iya nggak sih? Ini U. Mm-mm. Tadi namanya itu sesuai bentuknya ya. Trap Iya. basis pos alternatif. Mm. Terus yang tutup pos tersembunyi. Koneksi tersembunyi dari awal dan dianggap angka atas itu memiliki membutuhkan perawatan yang lebih besar untuk pemasangan yang tepat dan lebih mahal. Penjajahan lubang laut pada konektor dan sangat penting dan membutuhkan keterampilan pengalaman dari sebagian tukang kayu. 1. Cincin split dengan baut untuk balok kembar menyembunyikan semua. Cincin split Cincin split dengan baut. untuk balok kembar. Ini nggak sih? Iya, itu tuh menyembunyikan semua kecuali baut. Bautnya di bawah. Itu loh. Oh. Ini bautnya kan di luar sih. Nah, itu yang ditunjuk itu bautnya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Konektor L tersembunyi dengan pasak. Konektor L itu yang gambar 3 ya. Iya. Ini Konektor T tersembunyi dengan pasak. Pasaknya itu yang mana? pasak. Nah, berapa? Apa kecil itu gak sih? Ini Pasak. Yang itu, heeh. ini tersembunyi, konektor L tersembunyi. Ini L dengan pasak. Oh, ini di dalam berarti. Ya. Tersembunyi. Yang keempat, dasar Lanjut. yang Dasar bersembunyi. tiang tersembunyi dengan Iya. Iya. dasar tiang. Jangkar balok. Lanjut. Kalau attachment pendukung yang kuat untuk mencegah selip di bawah beban. Nggak kelihatan. Iya mana? Seismik beban lateral lah. Apa sih? Kegabung ya tulisannya. Iya. Seismik kayaknya. Oke, dapat menggeser balok dan peletakan penyangga yang tidak memadai. Memaku balok ke plat tidak cukup untuk beban besar. Jangkar balok. Yang mana ini ya? Ini ya paling ya. Yang akson perlekatan yang sama seperti pada satu di atas. Itu anunya. Nomor 4. Ini enggak sih? Nomor berapa sih? 03. Akson peletakannya sama seperti pada di atas. Satu itu. Ini tampak sampingnya kayaknya. Kalau Pada satu. Oh iya, terjadinya. Isometri. Dalamnya sama. Iya ini samping ya. Kayak dari sampingnya. Iya. Itu yang mana? Iya. Ini bedanya dinding.
balok. Lanjut. Nomor 5. Braket kembar dibaut ke balok. Oh ini. Ini braket. Oke. Nomor 6. Dibaut ke balok dengan baut jangkar kembar ke dinding. Ya. Ya, kayak gini. Saya tersembunyi disematkan ke balok dengan baut jangkar dinding. Bilas ke braket. Dukungan balok gantungan balok dengan flensa tunggal, gantungan balok dengan flensa kembar, gantungan balok ganda tugas berat. Oh ini ganda. Gantungan balok tunggal tugas berat. Gantungan balok tersembunyi. Nggak kelihatan dulu. Urung sudut untuk mengamankan balok ke plat dinding. Biasanya yang kayak buat pintu itu nggak sih? Engsel? Apa ya? Bukan ya? Iya kayaknya. Buat nyambungin kan? Lanjut ya. Lanjut. Less than 1 minute. Udah. Baru. Bawahnya. Ini ya. Struktur gizi. Sejenis struktur kayu ringan dikembangkan di Amerika Serikat, bingkai balon dan pembingkaian platform. Ini bingkai balon garis besarnya. Apa nih? Yang mana? Yang bingkai balon. Bingkai balon. Pembingkaian balon. Seorang insinyur sipil. Oh, ini biografi penemunya. Memang bingkai balon awalnya adalah istilah yang merendahkan, yang digunakan oleh para kritikus Snow untuk mengolok-olok bobotnya yang ringan. Oh, pembingkaian platform yang berevolusi dari pembingkaian balon menggantikannya sebagian besar. Pembingkaian balon memiliki sudut itu? Sudut vertikal yang lebih sedikit daripada framing platform, yang merupakan keuntungan dalam kasus banner yang diterapkan. Ini loh, fungsinya ada yang di bawahnya ini, yang memblokir antara kancing di setiap tingkat, memberikan penghentian api, kayu lapis atau selubung lainnya. Balok lantai juga berjarak 16 inci di tengah. Oh, jarak itu. Terbentang antara dinding. Di antara dinding. Terbentang antara dinding. Itu loh yang berjarak itu loh. Ini gimana sih nunjuknya?
Itu nggak sih? Kayak Yang mana? yang atas. Dinding dan didukung oleh pita sedangkan lipat yang dimasukkan ke dalam kancing. Hah? Tergantung pada panjang bentang. Ukuran balok berkisar dari nominal 2x6 hingga 2x12. Oh, ukuran balok 2x6 hingga 2x12. Lapis dipaku pada balok menyangga lantai dan dek atap. Memblokir antara balok menahan rotasi dan mendukung tepi panel lapis untuk mentransfer gas. Isolasi termal cocok mendukung antara kancing balok dan kasau bersama dengan kabel listrik, saluran kecil, dan pipa. Jarak balok adalah 16, 12, atau 24 inci. Apa? Kasau. Kasau. Apa itu? Kayak kasau. Kayak pernah tahu? Apa ya? Kasau. Kasau apa? Kasau itu Tulang rusuk. Tulang rusuk pada atap kasau. Coba ke bawah dikit. Udah. Balok spasi 16 memblokir di bawah tepi panel kayu lapis. B bawah panel kayu lapis. Plat ganda. Itu plat ganda, Pak. Yang C. Plat ganda memungkinkan sudut dan sambungan tumpang tindih. Yang C. Plat ganda. Yang di pojok. Itu loh, yang atas bawah. Itu. Ini kah? Kayak yang kembar. Iya. Plat ganda kan namanya. Yang D kontinuitas 2x6. Ini. Itu yang E. Pemblokiran api di antara lantai. Ini. Oh. Iya. Biar nggak, kalau kebakaran biar nggak naik itu nggak sih? Oh. Ya, iya. Tapi. Yang apa? Putih. Oke, lanjut. Fondasi beton bawah terus. Oh, masih kayu. Masih kamu. Lanjut aja, guys. Kayak hampir sama kan bentuknya kayak yang tadi ya. Lanjut aja. Sama. Ini bentuk-bentuk sambungan balok apa? Oh, bukan ya? Sambungan juga. Ini sambungannya. Sambungan balok. Ya, pokok bentuknya begini dah. Lanjut.
Peringkat api dan suara. Oh ini loh, yang tadi nggak sih yang buat nahan api? Buat Yang nahan E api. tadi itu. Mm-mm. Heeh. JJK. Oh yang J itu suara. Jelas suara minimal. Kok yang api? Oh nomor 2. Nomor 2 mana? Ini. Lantai tahan api 1 jam, lantai tahan api 2 jam. Lantai. Lanjut. Konkret. Paham. Konkret. Oh, beton. Beton adalah bahan serbaguna yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Oh, sekarang bangunan di sudah pakai beton semua ya, rata-rata. Rata-rata. Mm-mm. Beton yang terdiri dari semen, pasir, dan kerikil yang dicampur dengan air kuat terhadap tekan, tetapi sangat lemah terhadap tarik dan geser. Gimana tuh? Tarik dan geser. Oh, geser itu paling gempa itu paling ya? Soalnya kan kaku. Mm-mm. Jadi kalau Jadi beton dengan sendirinya terbatas pada aplikasi yang dikenal tegangan tekan saja. Oh, dia cuma kuatnya menahan. mm-mm. Kalau geser nggak Mm-mm. kuat. Beton. Mm-mm. Selanjutnya, wah, Teknologi Kelemahan dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi. tulangan baja dibutuhkan untuk menyerap tegangan tarik bisa jadi mahal. Beton tidak memiliki bentuk. Beton secara inheren rapuh dengan sedikit kapasitas untuk menghilangkan energi seismik. Bahan beton banyak tersedia dan cukup murah. Mm-mm. Beton menggabungkan kuat tekan yang tinggi dengan ketahanan korosi dan abrasi yang baik. Tidak mudah terbakar dan dapat dicetak dalam berbagai bentuk. Kelemahannya itu tidak dapat kelemahannya dalam menarik dan geser. Nahan tarik dan geser. Narik tuh maksudnya gimana ya? Yang itu loh kemarin yang di dalam kolom itu loh kayak Oh, iya itu tahu. Kok tahu ya? narik. Itu bukan. Narik. Apa sih? Apa sih namanya? Kolom. Yang di dalamnya kolom ada gaya itu loh. Kan ada yang berlawanan. Oh. Ya apa namanya lupa aku. Itu dah pokoknya. Ada yang saling tarik menarik, ada yang Mm-mm. itu. Lanjut. Bawah. Sifat beton. Sifat beton. Sifat beton. Kuat tekan 2-6 PSL. Yang biasa. Oh, dipakai untuk fondasi. Kenaikan suhu menyebabkan ekspansi beton yang dibutuhkan oleh koefisien normal. Itu ya. Dilakukan memerlukan keluar suhu untuk mencegah keretakan akibat gaya Bawah. Ini kurvanya berarti ya. perubahan suhu terhadap beton itu. Mm-mm. Lanjut.
Ini yang ABC-nya. Ulangan atas tadi. Itu pondasi bukan sih? Yang mana? Nomor 2. Gambar 2. Kayak Oh, beton tuh ada tipe-tipenya. organik. Tergantung bahannya kayak. Ya, lanjut. Harus bersih dan bebas dari bahan organik. Kalau bikin gedung itu pakai beton yang apa ya? Beton yang kuat paling. Yang tinggi itu. Tadi Itu kan yang ada tipe yang rendah tadi kan pakai fondasi apa? pondasi. Ini cara pengolahannya enggak sih? Pengobatan balok. Pengobatan itu gimana? Pengobatan beton. Itu nggak sih? Apa ya? Kayak misalkan ada kerusakan gitu. Maintenance apa sih? Oh, perawatan. Perawatan. Proses hidrasi sampai mencapai kekuatan 4 kg rasanya mungkin makan atau bulan. Iya kayaknya. Ternyata aneh ya pengolahannya. Agak ribet. Ini Lanjut. permukaan disemprot berulang kali. Lanjut, guys. Lanjut. Tulangan lentur. Sama tulangan guys. Tulangan geser ditempatkan di mana tegangan geser melebihi kuat geser beton yang sangat kecil dibandingkan dengan kuat tekan. Tulang geser berupa sanggurdi adalah jarak yang dekat di dekat tumpuan dan jarak arah tengah bentang. Cengkang biasanya vertikal untuk keamanan. Kenyamanan. Oh ya, Yang mana untuk tuh? Yang paragraf bawah. Ya. Yang AB-nya mana? Oh itu. Gambar 4. Kalau apa ya? Yang bentuknya bangunan melengkung-lengkung itu pakai apa bentuknya? Tulangannya? Iya, harus Ini ada ya? lentur itu ya. Tulangan lentur itu. Oke. Lanjut. Lempengan waffle. Oh, ini kan buat biasanya mau bangun rumah. Apa sih itu yang sebelum dicor? Iya. Ini diisi beton berarti. Berapa nih datang? Untuk orang tuh bentang menengah di mana berat atau datar terlalu dalam. Mereka mengurangi bobot.
Lanjut. Beton prategang. Pengaruh prategang pada beton adalah meminimalkan retak, mengurangi kedalaman dan bobot mati, atau menambahkan bentang. Meminimalisir kerusakan gitu. Terus pada beton prategang tendon untai baja kekuatan tinggi menggantikan tulangan. Tendon ditarik terhadap beton untuk menempatkannya sebelum beban layan diterapkan. Beban layan meningkatkan tegangan pada tendon dan mengurangi kompresi awal beton. Kompresi itu itu nggak sih? Tekanan, ya kan? Ini mungkin ya, yang panah-panah ke bawah itu paling ya? Ya, itu tekanannya gitu ya. Beban layan. Oke. Tendon. Tendon adalah untaian baja kekuatan tinggi yang digunakan dalam beton prategang. Kekuatan motor jarak sudut asli. Oh, berarti ini baja. Kayak tali-tali ini baja berarti. Untaian baja kekuatan tinggi yang digunakan dalam beton prategang. Kayak kabel itu bukan sih? Ya, Bentuknya nih yang bulat. Gesekan mekanis antara tendon dan pemakan kasar pangkas. Berarti ini bentuk-bentuk tendonnya. Melengkung-lengkung. Yang nomor 6 itu apa ya? 6. Balok kontinu dengan tendon yang meniru distribusi momen lentur. Makanya itunya melengkung-melengkung gitu. Iya. Oke, next. Ini sama. Ini sama nggak sih kayak tadi? Prategang. Anggota ketegangan harus ditangani dengan hati-hati selama transportasi untuk menghindari kerusakan. Karena tulangan dirancang untuk arah beban tertentu, setiap beban terbalik dapat mengakibatkan tegangan berlebih dan kemungkinan patah. Oh, tendon ini biar nggak patah. Karena tulangan dirancang untuk arah beban tertentu, setiap beban terbalik dapat mengakibatkan tegangan terlebih dan kemungkinan patah. Lanjut. Di bidang pracetak.
Beton pracetak. Oh, kayak bentuk-bentuk aneh itu bukan sih biasanya. Ini yang nomor 1, T kolom dengan balok spandrel dalam menopang plat, lantai, dan atap. Sambungan geser antara balok yang berdekatan menggabungkannya ke rangka momen untuk menahan beban lateral dan gravitasi. Iya, T kolom bentuknya kayak Kolom sama batu kayak sama yo, sama 3. Iya, sama. Kalau yang nomor 4 ya apa? Pohon, kolom pohon. Oh, Nomor 3 ini balok ini tuh papan itu kayak di atas gitu. Nomor 1 yang di bawah. oh iya. Nah ini Kalau yang nomor 2 di tengah. di bawah juga. Sama. Di bawah juga. Oh, plat lantainya ya? Plat. Oh, iya, 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 iya. Oke deh. Nomor 4, Kolom pohon dengan penyangga balok memungkinkan ekspansi yang fleksibel. Balok kembar memungkinkan lewatnya layanan di antara mereka. nggak ada plat lantainya ya? Ini kayak Bawah, di dasar. di atas, Oh iya, di atas. di atas. Lanjut, Ini double T. Kain dan kain. Kain. Gimana kok bisa kain? Ya, kain kok masuk? Kain. Dan industri dengan kekuatan dan daya tahan yang cukup. Tidak terus, ya. Kain untuk struktur kontemporer terdiri dari serat sintetis yang dijalin jadi pita dan kemudian dilapisi atau dilaminasi dalam film. Tenda bukan sih? Bukan. Iya. Ya, tenda nggak sih maksudnya? Bisa jadi. Yang kain kan tenda. Oh iya ini. lampu Lampu tenda. tenda. Oh. Oh. Itu yang kabel. Kabel dapat berupa untaian tunggal atau tali kawat untai ganda seperti yang ditunjukkan pada halaman berikut. Halaman berikut. Oh makanya bisa berdiri ya tenda tuh ada gininya. Itu Kabel bukan sih? Kawat nggak sih biasanya? kawat. Iya, Itu tadi untaian kawat kan? kawat ya? Udah Itu habis? udah bisa. Ini sifat-sifat. Oh, belum. Itu loh kabel. Kabel. Kayak bunga ya. Itu isi dalam kabel nggak sih? Ntar kalau dibuka. Oh. Benar-benar. Kabel dapat terdiri dari 2 tipe dasar dan banyak variasi. Untaian memiliki minimal 6 kabel yang dipilih secara halus secara helix di sekitar kabel pusat. Oh, pakuannya lebih besar tapi kali kawat lebih fleksibel. Oke. Kali kawat. Oh ini untuk nyambungin itu ya. Kabel ke kabel dengan bidang tali kawat. Nomor 2. Ini bidang tali kawat ya sih. Kabel label
sambungan kaos kaki terbuka. Plat buhul trapesium. Oh ini, untuk sinergi bentuk dan mengurangi tegangan las. Ini juga koneksi kaos Kaki miring. Plat baul miring untuk sinergi bentuk dan distribusi tegangan las yang seragam. Oke, lanjut. ini detail yang tadi. Oh, yang tiang atau sudut lantai. Gimana? Oh ini. Ini Mm-mm. ini sudut pria. Sudut pria. Iya. Stran apa stran? Ini stran. Sama nggak sih kayak pria? Iya sama. Yang D malah pria. Oh iya benar. Yang E soket. Ini Iya. Ini piringan yang tadi, piring. Soket jembatan untuk mengatur tegang pondasi buhul pada untai dan tiang sayar. Proses produksi kain. Oh ini di tenda itu nggak sih? Oh itu bukan sih sirkus. Kayak sirkus. Bukan sih? Iya sih. Sirkus. Aku kebayangnya sirkus. Pola kain. Iya, pola kain. Tapi kalau kayak gini tuh awet nggak ya? Menggabungkan pola. Unipolar kain disatukan dengan salah satu dari 3 metode, yaitu pengelasan, jahit, dan apa lagi satu? Perkatan. Oke. Di kabel tepi. Panel kain. Itu kayak di guys, kayak yang di Mekah itu loh. Tahu nggak? Payung. Iya. Itu dari kain. Nggak tahu, belum pernah ke sana. Belum tes krim. Kabel tepi, panel kain. Ini kabel tepi. Yang ini kan sih? Yang hitam. Yang mana? Yang hitam ini? Oh ini detail. Selected strip for flattening. Lanjut. Habis. Nah. Tadi bab 22. Bab berapa tadi? 21, 23, 24. Yang satunya di buku satunya. Yang lain. Sudah ya. Lanjut ke link baru. Oke. Itu ya. Batu bata. Batu. Mansori adalah material kompos di mana batu bata atau balok individu dilapiskan dalam mortar untuk membentuk kolom, dinding lengkungan atau kubah.
Batu juga tidak hanya satu, tetapi bahan yang sangat luas dari batuan sedimen. Sifat fisik yang dimiliki: kuat tekan sedang, kuat tarik minimal, dan densitas yang relatif tinggi. Kalau yang beton tadi kuat tekannya tinggi ya. Tinggi. Terus kekuatan tarik yang sangat rendah membatasi penggunaan pasangan bata pada elemen, di mana gaya internal utama adalah tekan, yaitu kolom, dinding, dan tipe aktif bentuk tekan. Mana nih? Lihat bagian 4.2. Mana gambar Oh, ini. ini? Ini kah? 3.1. 3. Oh, bukan. Oh, 3.1 yang lengkungan kubah itu. Pakai itu nggak sih tadi? 3.1. Tuh. Yang lengkungan ini yang tadi. Dan 3.2 nggak ada ya? Enggak. Oh, itu bukan. Oh, ini. Ini. Itu tentang apa? Ini. Fotonya jauh ya. Oh, pasangan bata akan mengalami momen lentur. Di dalam kasus dinding luar yang terkena beban angin, ketebalan keseluruhan harus cukup besar untuk memastikan bahwa tegangan lentur tarik tidak lebih besar dari tegangan tekan yang disebabkan oleh beban gravitasi, namun dinding tidak harus kokoh, dan pilihan teknik untuk mencapai ketebalan secara efisien ditampilkan di sini. Fakta bahwa struktur pasangan bata terdiri dari unit dasar yang sangat kecil membuat konstruksinya relatif mudah. Atribut lain dari material tipe pasangan bata adalah bahwa mereka tahan lama dan dapat dibiarkan terbuka baik di interior maupun eksterior bangunan. Mereka juga di sebagian besar lokasi tersedia secara lokal dalam beberapa bentuk. Mudah dicari berarti. Mana temboknya itu? Oh, ini bawah. Tembok ini. Lanjut. Bata berarti digunakan untuk dindingnya. Kayu udah kan? Udah tadi. Sama aja. Yang lagi satu apa ya? Baja bukan sih? Satunya. Ya. Baja. Penggunaan baja sebagai bahan struktur utama berasal dari akhir abad ke-19. Ini adalah bahan yang memiliki sifat struktural yang baik, memiliki kekuatan tinggi dan kekuatan yang sama dalam tarik dan tekan, dan oleh karena itu cocok untuk berbagai elemen struktur dan akan menahan tegangan aksial. Yes. Hampir sama kayak ini berarti kayak beton ya. Ya bukan sih? Oh, beton yang tadi. Iya apa enggak? Apa kuatan baja? Kayaknya kuatan baja nggak sih? Ya kan?
Oh iya, tarik tekannya ya. Next. Profil memanjang. Ini apa ya? Oh, ini prosesnya. Proses baja. Bentuk elemen baja sangat dipengaruhi oleh proses yang digunakan untuk membentuknya. Bentuknya itu bentuk penampang I, kalau H. I dan H adalah umum untuk elemen besar yang membentuk balon dan kolom dari kerangka struktur. Untuk atap gak sih? Ya kayaknya. Atap baja. Bentuk saran sudut cocok bagi kadang kata sekitar. Oh, ada yang bentuk bulat. Aku baru tahu. Sama ini loh, ukuran seperti dasar dan batang padat dengan ketebalannya itu berbeda-beda. Lanjut. Apa ini? Apa itu? Adalah terbentuk dari tipis lembaran baja variasi yang lebih besar dan lintas bentuk bagian adalah mungkin dibandingkan dengan proses papling. Ini sebagian besar baja struktural yang digunakan dalam pembangunan terdiri dari elemen tipe canai panas. Manufaktur itu apa ya? Manufaktur itu untuk mengolah bahan baku. kayak pabrik enggak sih? Pabrik. Kayak buat tani gitu. Iya, bentuk baja. Lanjut. itu apa itu nih? Komponen baja cor. Komponen baja. Lanjut. Bawahan dikit coba. Ini yang gambar 3.18 ini pakai I ya, baja yang I. Iya. Yang I. Ini sambungannya. Rata-rata dari tadi sambungannya. Yang apa tadi yang pertama? Yang kayu. kayak gitu. Kayu. Sambungan dibuat dengan cara dibautkan atau dilas. Oh, ini baut untuk menyambungkannya.
Lanjut. Waduh, gede banget. Wow. Kantor pusat penjualan Inggris. Sambungan dalam pekerjaan baja dapat dirinci agar terlihat sangat rapi. Berarti ini sambungan bajanya dia. Iya berarti. Wow, gede ya. Mm-mm. Bangunannya segede apa tuh? Kalau yang di Menara Eiffel itu pakai baja nggak sih? Bukan ya? Baja apa enggak? Baja kayaknya. Kelihatannya kayak rangka-rangka gitu Enggak kan ya. baja. Iya. Bawah, coba lagi bawah dikit. Singkatnya, baja adalah bahan yang sangat kuat dengan sifat yang dapat diandalkan. Ini digunakan terutama dalam jenis struktur kerangka di mana komponennya digulung panas. Ini memungkinkan produksi struktur dengan penampilan yang ringan dan ramping serta perasaan kerapian dan presisi tinggi. Ia juga mampu menghasilkan struktur bentang yang sangat panjang dan struktur yang sangat tinggi. Proses menempatkan memperlakukan batasan tertentu pada bentuk rangka baja untuk keseluruhan reguler yang dihasilkan dari elemen lurus berisi paralel adalah yang paling disukai. Berarti baja beton iya apa enggak? Baja. Beton Betul udah kan? Berarti udah Wah. berarti baja sifatnya kuat. Ini belum. Kayu. Kayu udah nggak sih? Udah. Udah. Yang tadi. Ini kan yang babnya hilang di buku satu ini. Oke. Udah habis. Banyak yang sama pasti. Udah habis ini. Udah ya. Udah.